Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada episode kali ini saya akan kembali untuk share beberapa jurnal-jurnal Terra Indes Scopus, jurnal internasional bereputasi yang gratis. Namun, dalam video kali ini tidak semua informasi gratis itu akan saya sampaikan karena ada beberapa jurnal yang tidak menunjukkan atau tidak memperlihatkan informasi tentang itu. Namun dari beberapa sumber ya mengatakan bahwa jurnal itu gratis. Oke, nah itu kembali lagi kepada kita semua untuk mempelajari lebih lanjut dan memeriksa apakah betul-betul jurnal itu gratis atau tidak. Nah, kita langsung pada jurnal yang pertama ada APST atau Asia Pacific Journal of Science and Technology. Nah, jurnal ini disebut juga awalnya adalah KKU Research Journal ya. Jadi merupakan peer review journal published by Research and Technology Transfer Affairs Division of Konkan University. Nah, kita cari apa saja research areanya. Ini di sini disebutkan bahwa yang di cover itu ada engineering science, ada teknologi, ada agricultural science, ada health science. Jadi yang memiliki penelitian dan sesuai dengan tema-tema ini silahkan dimasukkan artikelnya ke sini. Di sini juga disebutkan bahwa our core interest is in the use of engineering, scientific and technological knowledge to assist, cooperate with and enhance other fields such as health and agricultural science. Nah, kita lihat untuk jurnal ini ada 4 isu per tahun. Kemudian di sini disebutkan bahwa publication fee-nya itu free, gratis. Nah, kemudian di sini sebenarnya dipertegas kembali bahwa untuk publication charges-nya itu tidak ada ya, tidak ada dari proses submit hingga proses penerbitan. Jadi semua prosedurnya itu gratis dan juga jurnal ini open access dan bebas diakses oleh siapa saja melalui website jurnal. Nah, kita lihat di SJR. Untuk jurnal ini ada temanya disebut namanya subject area and kategori, kemudian ini publishernya. Kemudian kita lihat untuk jurnal ini masuk dalam kategori Q3 ya. Dengan nilai SJR pada tahun 2020 itu adalah 0,18. Nah, untuk di Scopus sendiri jurnal ini mulai di cover oleh Scopus itu dari tahun 2017 hingga sekarang. Di sini ada temanya, kemudian ada publishernya. Nah, di sini ada side score 0,7, kemudian ada SNP-nya 0,486. Oke, jadi ini informasinya jelas ya, gratis. Kita lanjut ke jurnal yang kedua. Nah, ini nih. Untuk jurnal Engineering Science and Technology and an international journal yang diterbitkan oleh Elsevier on behalf Karabuk University. Nah, ini jurnal adalah open access, gratis, open access. Nah, sebenarnya ada satu informasi yang mengatakan bahwa jurnal ini open access. Namun, saya tidak mendapat kalau di websitenya saya tidak menemukan informasi itu. Nah, mungkin teman-teman atau Bapak Ibu bisa melihat lebih lanjut. Siapa tahu menemukan informasi di websitenya ya. Nah, kita lihat untuk scope-nya ada banyak ya. Yang pertama ada electrical atau electronics and computer engineering. Di sini terbagi atas beberapa tema, ada biomedical engineering and instrumentation, coding dan lain sebagainya. Cukup banyak. Ada juga mechanical and civil engineering. Di sini ada automotive technologies, ada biomechanics, ada construction materials, design and manufacturing dan lain sebagainya. Lumayan banyak juga. Kemudian ada metallurgical and materials engineering, ada advanced material science, ada biomaterials, ceramic and inorganic materials. Oke, jadi
silakan Bapak Ibu lihat tema-tema ini apakah sesuai dengan bidang penelitian Bapak Ibu. Mungkin jurnal ini bisa menjadi referensi. Tetapi dengan terlebih dahulu mungkin sebaiknya dipastikan dulu ke editornya apakah betul ini jurnal yang free atau tidak. Ya. Kemudian kita lanjut. Oh, ini yang tadi ya. Ini kalau Elsevier Science Direct sudah jelas Scopus ya, dan ya sudah jelas sangat sangat bereputasi menurut saya. Nah, ini ada International Journal of Management Studies, diterbitkan oleh University Utara Malaysia. Nah, untuk jurnal ini sendiri ada disebutkan bahwa aims at publishing articles that focus on empirical studies, theoretical development, and practical application in the selected niche area. Nah, ada beberapa area yang bidang-bidang tema-tema, ada strategic management, ada marketing, HRD, kemudian R&D management, ada international business management. Di sini sebenarnya disebutkan bahwa this is an open access journal. The articles on this site are available in full text and free of charge to our web visitors. Disebutkan hanya free of charge to our web visitors, hanya untuk pengunjungnya. Tapi di sini saya kurang tahu apakah yang dimaksud hanya untuk pembacanya atau outdoor. Saya kurang yakin. Nah, untuk lebih meyakinkan kepada Bapak Ibu, mungkin bisa dipelajari kembali jurnal ini atau hubungi langsung editornya ya. Oke, untuk temanya sudah. Nah, jurnal ini di sini disebutkan bahwa International Journal of Management Studies is abstracted and indexed in. Yang pertama ada Imaging Search Citation Index (SC) dan Web of Science. Nah, kalau di sini sih saya melihat tidak ada Scopus ya, tetapi di sini ada WOS, dan menurut saya sih kalau sudah WOS itu juga sudah sangat bagus ya. Bagus. Nah, di sini ada Google Scholar, ada Copernicus dan lain sebagainya. Ada Malaysian Citation Index. Nah, kalau kita di Indonesia ada Sinta, ada Garuda dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut ke jurnal selanjutnya. Ada Suranare. Saya tidak tahu apakah ini benar ya cara bacanya. Suranare Journal of Science and Technology. Ini diterbitkan oleh Suranare University of Technology. Kita lihat, oh ya, dari Thailand ya. Kita lihat untuk di sini sebenarnya disebutkan bahwa there are no charges to submit and publish all types of articles. Full articles in PDF format can be downloaded freely from the journal website. Di sini jelas disebutkan bahwa jurnal ini gratis, mulai dari submit hingga publishnya. Kemudian ketika kita ingin download itu juga gratis, berarti open access. Di sini disebutkan bahwa jurnal ini disitasi oleh ada Scopus, ada Asian Citizen Index, ada Google Scholar dan lain sebagainya. Ada WOS juga kayaknya ya. Nah, nanti diperiksa kembali. Nah, kita lihat apa saja sih sebenarnya tema-temanya. Ya, ada WOS ya, karena di sini ada Imaging Search sejak tahun 2013, Scopus sejak tahun 2018 juga. Kalau WOS 2017. Nah, kita lihat di Cimago untuk jurnal ini. Jadi temanya cukup luas di sini engineering ya. Engineering berarti ya multidisiplin ya. Bukan multidisiplin sih, maksudnya untuk tema-tema teknik kayaknya boleh ya untuk semuanya. Nah, untuk ini jurnal ini masuk dalam kategori Q4 dengan SJR itu 0,12 di tahun 2020. Oke, jadi Bapak Ibu atau mahasiswa yang punya tema penelitian di bidang teknik mungkin bisa memasukkan artikelnya ke sini. Ini untuk Scopusnya
Jadi sejak 2018 sampai sekarang berarti aman ya. Ini set skornya 0,2, SNP-nya 0,238. Oke, kita lanjut ke jurnal berikutnya. Ada Science and Technology Studies. Untuk jurnal ini kita lihat the journal welcomes high quality contribution that are based on substantial theoretical or empirical engagement with the multidisciplinary field. Ya, jadi multidisciplinary pada bidang sains dan teknologi, ya. Kemudian ada including contribution from anthropology, sociology, history, philosophy, political science, ada educational science and communication studies. Berarti sangat luas ya yang bisa di cover, tema-tema yang di cover oleh jurnal ini. Nah, kita lihat di sini disebutkan bahwa the journal is an open access and available electronically around the world. The journal does not charge other processing charges, meaning that publication in the journal is free at every stage. Berarti untuk semua tahapan mulai dari submit hingga publish itu gratis ya. Jurnal ini lumayan bagus karena mengcover beberapa bidang ya, ya, hampir semua bidang sih ya. Di sini dijelaskan multidisciplinary. Oke, kita lihat di Scopus bagaimana. Jadi untuk di Scopus, Scopus coverage years-nya itu sejak tahun 2012 hingga sekarang. Publisher-nya adalah The Finnish Society for Science and Technology Studies. Subject areanya Arts and Humanities, History and Philosophy of Science. Kemudian skornya 2,3, kemudian untuk SJ-nya 0,675. Berarti kalau di atas 0,5 kayaknya ini jurnal di atas Q2 ya. Nanti kita cek di Cimagong. Untuk SNP-nya itu 1,151. Nah, ini ada informasi lebih lanjut tentang jurnal ini. Silakan buka scopus.com ya di bagian searches. Nah, kita lihat untuk di Cimago sendiri. Jurnal ini masuk dalam kategori Q1 ya, Q1. Nah, ya. Memang sih kalau di atas 0,5 itu kalau bukan Q2 ya Q1. Oke, sangat bagus ya, sangat tinggi. Silahkan yang tertarik di jurnal ini boleh dimasukkan artikelnya. Dan ini multidisiplin. Kita lihat ada Frontiers in Energy Research ya. Untuk jurnal ini sebenarnya ada yang menginfokan bahwa ada sumber yang mengatakan bahwa jurnal ini gratis. Tetapi setelah saya pelajari, itu saya tidak menemukan informasi lebih lanjut tentang itu. Nah, mungkin alangkah baiknya bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan artikel jurnal ini mungkin bisa dihubungi editornya ya. Coba submit artikelnya ke sini. Nah, untuk jurnal ini sendiri di sini dijelaskan terindeks oleh Web of Science, ada Scopus and beberapa. Nah, kita lihat untuk research topiknya apa saja nih. Oke, maaf ya nampaknya agak. Nah, di sini disebutkan bahwa this multidisciplinary open access journal is that the forefront of disseminating and communicating scientific knowledge and impactful discoveries to researchers, those in industry, engineers, and the public worldwide. Berarti multidisiplin ya, jadi banyak tema-tema, jadi hampir semua tema sih kalau dia multidisiplin itu bisa dimasukkan.
Nah, kita lihat untuk di Scopus di sini Frontiers in Energy Research. Scopus coverage years-nya itu sejak 2013 hingga sekarang diterbitkan oleh Frontiers Media. Ini subjek areanya ada economics, econometrics and finance, economics and econometrics, ada energy, engineering and power technology, ada fuel technology, ada renewable energy, sustainability and environment. Untuk set skornya itu 2,6, SJR-nya 0,734, SNIP-nya 0,890. Nah, dilihat-lihat kayaknya jurnal ini nih untuk Frontiers Energy Research ini masuk Q1 ya. Kita lihat dulu untuk memastikan apakah benar masuk di Q1. Saya akan coba masuk ke Shimago. Saya copy dulu ini ya, Frontiers in Energy, kemudian saya masuk ke Shimago. Saya memastikan ini jurnal berapa. Kalau dilihat sekilas sih kayaknya kalau bukan Q2 ya Q1. Nah, sekarang saya sudah masuk di laman Shimago, kemudian saya masukkan Frontiers in Energy Research di bagian sini, bagian pencariannya. Kita lihat di sini ada subjek area kategori, ada publishernya, kemudian ada scope-nya dijelaskan apa saja. Nah, wah Q2 ya, jadi masuk dalam kategori Q2. Oke, silakan yang tertarik dengan jurnal ini, ada banyak sekali tema-tema yang dapat dimasukkan ke dalam jurnal ini, silahkan. Kita melangkah ke jurnal selanjutnya, ada International Social Science Journal. Nah, ini untuk jurnal ini ada sumber yang mengatakan gratis ya. Tetapi setelah saya melihat mempelajari website jurnal ini, saya tidak menemukan ya, Mungkin Bapak Ibu bisa membantu saya untuk mencari tahu apakah jurnal ini benar-benar gratis. Nah, untuk di International Social Science Journal itu ya lebih ke social science ya, social science research. Jadi yang punya tema penelitian tentang social science itu silahkan dimasukkan ke artikel ini. Jadi didanai oleh UNESCO. Nah, kalau didanai oleh UNESCO bisa saja gratis ya. Oke, bisa saja. Nah, untuk memastikan silahkan untuk dikontak editornya ya. Nah, kita lihat untuk jurnal ini di laman Shimago. Oke, untuk subjek area and kategori social science, publishernya Wiley Blackwell Publishing. Kita high indexnya lumayan tinggi 43, kemudian ada scope-nya, ini dijelaskan scope-nya. Kemudian kita lihat untuk kuartil ya, masuk dalam kategori kuartil 3 dengan SJR 0,24. Wow, silakan ya. Ketiga nih. Silakan masukkan artikelnya ke sini. Kemudian kita melangkah ke jurnal selanjutnya, ada Songlanakarin. Wah, maaf kalau cara bacanya salah ya. Songlanakarin, Journal of Science and Technology. Nah, di sini dijelaskan bahwa Songlanakarin Journal of Science and Technology is the international journal for the publication of current knowledge and advance in science and technology. It is indexed or abstracted in Scopus Directory of Open Access DOAJ. Ada Zoological Records, ASEAN Citation Index. Kayaknya ini negara-negara ASEAN ini ya. Kita lihat. Mungkin bisa saja dari kayaknya Thailand ya. Oke, bisa saja. Nah, gitu mengandai-andai, nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Nah, kita lihat untuk jurnal ini bidangnya interdisciplinary platform for the dissemination of current knowledge or advance in science technology. Untuk area yang di cover itu ada agricultural and biological science, ada biotechnology and agroindustry, chemistry and farmasi, kemudian science, ada teknik, ya kemudian ada teknik industri, ada
Environmental and Natural Researches, ada Physical Science and Mathematics. Nah, lumayan banyak ya. Lumayan. Jadi silahkan yang tertarik sesuai dengan temanya bisalah dicoba jurnal ini. Kita lihat untuk artikel ini apakah saya mencoba untuk mencari biaya publikasinya. Oh, di sini disebutkan bahwa untuk jurnal ini mulai dari submit dan publikasinya itu tiada biaya, berarti gratis. Ya, gratis. Kita lihat di sini apa informasi yang bisa kita ambil. Oh, lumayan banyak isunya ya, ada 6 isu per tahun. Berarti lumayan banyak tema-tema atau jumlah artikel yang diterbitkan. Oh ya, benar ya, untuk jurnal ini published by Research and Development Office, Friends of Songkla University, Thailand. Oh ya, benar ya, di Thailand. Nah, kita lihat di SJR-nya. Untuk jurnal ini ada multidisiplin. Kemudian ini penerbitnya Friends of Songkla University, H-index-nya 33. Ini skopnya secara rinci disebutkan di sini. Kemudian kita lihat untuk masuk dalam kategori Q3 dengan nilai 0,18. Nah, sekalian ini ada yang bertanya, apa kalau kita ingin melihat apakah sebuah jurnal itu tidak diindeks kembali oleh Scopus, sebenarnya ada dua cara ya. Bisa kita lihat di Scimago atau bisa juga kita lihat di laman Scopus langsung. Nah, untuk tutorialnya nanti akan saya jelaskan pada video berikutnya. Nah, demikianlah Bapak Ibu, para peneliti dan adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa, beberapa jurnal-jurnal gratis pada berbagai tema penelitian. Saya bisa mengatakan bahwa hampir semua tema-tema penelitian ada jurnal gratis ya yang bisa. Tapi mungkin ya itu masuk kategori multidisiplin dan lain sebagainya. Silakan yang tertarik masukkan artikelnya ke sini, mumpung gratis ya, meskipun gratis tetapi kualitasnya bagus ya. Jurnal internasional bereputasi, terindeks Scopus atau WOS atau pengindeks bereputasi lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.